Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina dengan NIM 8620822022-117 dari Fakultas Tarbiyah Prodi 22/4. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen Ibu Haji Murni SAG MPD. Kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Nah, yang pertama, kita mulai dengan mengenal terlebih dahulu pengertian kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Zais, tahun 1976, kurikulum digunakan untuk mengidentifikasi rencana pendidikan bagi peserta didik dan apa yang dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya, mengenai prinsip. Apa sih itu prinsip? Prinsip dalam pengembangan kurikulum merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Nah, selanjutnya, pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan kurikulum. Pengembangan kurikulum dapat juga diartikan sebagai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Nah, setelah kita mempelajari tentang teori pengembangan kurikulum, kita akan lanjut ke pembahasan inti, yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, di mana prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Prinsip umum. Prinsip pengembangan kurikulum secara umum ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Untuk prinsip relevansi terbagi lagi menjadi dua, yaitu prinsip relevansi internal, di mana kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya. Yang kedua yaitu prinsip relevansi eksternal, yaitu pengembangan kurikulum harus relevan dengan lingkungan hidup, relevan dengan perkembangan zaman, serta relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, yang berarti bahwa kurikulum harus fleksibel bagi pendidik dan fleksibel bagi peserta didik. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, di mana pengembangan kurikulum ini berprinsip keterkaitan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat, prinsip efisiensi merupakan perbandingan antara tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Jadi harus efisien. Yang kelima, prinsip efektivitas, di mana prinsip pengembangan kurikulum secara efektif berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus ada 5, yaitu yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Serta yang kelima yaitu prinsip pemilihan kegiatan penilaian. Itulah tadi materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.